Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Meskipun hujan kalau kita hitung itu dari siang tadi para jamaah, begitu derasnya, Allahumma shayyiban nafi'an. Yang mudah-mudahan Allah memberkahi hujan yang diturunkan pada hari ini. Meskipun hujan, antum tetap hadir ke dalam majlis ta'lim ini, yang mana nanti Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mempersaksikan kemampuan, kesempatan yang antum gunakan untuk kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat. Mudah-mudahan pembahasan hari ini adalah pembahasan yang terakhir, mudah-mudahan ya. Dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa yushtaratu li sihhatil Jum'ah. Syarat sahnya sholat Jumat ini harus diketahui, terutama bagi khatib, muadzin dan para jamaah sholat Jumat. Al-awwal dukhulul waqt, yaitu masuknya waktu Jumatan. Li'annaha salatun mafruḍah fashturita laha dukhulul waqtu kaifiyatin kakabakiyatin as-salawat fala tasihu qabla waqtiha wala ba'daha wala ba'dahu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat Jumat sama seperti sholat wajib seperti lainnya, disyaratkan masuk pada waktu yang sudah ditentukan, sama seperti masuknya waktu sholat yang biasa kita laksanakan, yaitu 5 waktu. Maka tidak sah seseorang sholat Jumat sebelum waktunya dan atau setelah waktunya. Kalau sebelum waktunya mungkin di waktu duha, atau bahkan di waktu subuh hari Jumat. Setelah waktunya berarti sholat asar, maka ini tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat bagi orang mukmin telah ditentukan waktunya. Wa ada'uha ba'da zawali afdal wa ahwad. Mengerjakan sholat Jumat yang afdal dan yang aman waktunya adalah setelah matahari tergelincir. Berarti tergelincir ke barat, bayangan ke timur, berarti sama dengan waktu zuhur. Maka ini yang paling afdal dan yang paling aman. Li'annahu al-waqtu alladhi kana yusalliha fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aktsar awqatihi. Karena waktu ini yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat Jumat waktunya adalah ketika zawal sudah tergelincir. Wa adauha qabla zawal mahallun khilaf bainal ulama. Tetapi di sini ada khilaf di antara para ulama. Maka sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwasanya Jumatan ini adalah sebelum zawal, berarti waktu sholat duha. Tapi ini khilaf para jamaah. Wa akhir waqtiha akhir waqti salati zuhur bila khilaf. Dan akhir sholat Jumat adalah akhir waktu sholat zuhur, dan ini tidak ada khilaf. Jadi yang ada khilaf itu adalah di awal Jumat. Ya, awal Jumat itu yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika zawal sudah tergelincir atau matahari sudah tergelincir, yaitu waktu zuhur. Tetapi sebagian para ulama ya memberikan komentar atau pendapat. Salah satu pendapatnya adalah sebelum zawal, yaitu di waktu duha. Tapi antum jangan melakukan Jumatan di waktu
duha. Nanti buyar semua yang Jumatan. Ya, karena itu yang paling afdal adalah yang paling afdal adalah sama dengan waktu zuhur. Adapun di akhir, maka tidak ada khilaf bahwasanya Jumatan itu habis sama dengan akhir sholat zuhur. Berarti habisnya di waktu asar. Kemudian yang kedua syarat sahnya ayyakunal musallun mustautinin bimasakin mabniyatin bima jarrat al-ada bil bina'i bih fala tasihu min ahlul khiyam wa buyutus syahr alladhina yantaji'una fil ghalib mawadin al-qatar wa yanqiluna buyutahum faqad kanat qabailul arab hawla al-madinah wa lam ya'muruhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi salatil jum'ah. Syarat yang kedua, orang yang sholat Jumat adalah orang yang bertempat tinggal seperti manusia biasanya. Dengan adanya bangunan, maka dia dikatakan orang yang bertempat tinggal. Maka tidak sah sholat Jumatnya ahlul khiyam. Maksudnya sholat ahlul khiyam, sholat yang orang-orang yang rumahnya di tenda, rumah-rumahnya yang ada di kemah-kemah, maka sholat Jumatnya tidak wajib. Kenapa para jamaah? Karena mereka adalah suku yang sering berubah tempat tinggalnya, berpindah tempat tinggalnya, mencari suburnya tanah. Ya, mereka biasanya apa? Rumah, kalau mereka pindah, rumahnya juga dibawa pindah. Ya. Faqad kanat qabalil Arab, maka orang-orang Arab ketika saat itu yang ada di sekitar Madinah, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk sholat Jumat. Jadi orang-orang yang suka kemah, maksudnya bukan sebagai hobi loh ya, bukan hobi camping, bukan ya, tapi memang hidupnya camping. Kadang di Banyuwangi, kalau subur itu banyak air di Banyuwangi, dia ke Banyuwangi. Nanti suburnya ke Jember, dia ke Jember gitu loh Pak. Jadi dia tidak punya rumah, dia punya tenda, dia pindah, rumahnya ikut pindah. Maka ini tidak diwajibkan sholat Jumat. Karena Nabi Muhammad SAW ketika saat itu ada yang berumah pakai tenda dan khemah, maka Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk sholat Jumat. Wa man adraka ma'al imam man sholatil jum'ah min sholatil jum'ah rak'atan atammaha jum'atan li haditsin Abi Hurairah marfu'an man adraka rak'atan minal jum'ah faqad adraka as-shalah rawahu al-Bukhari wa aslu fi sahihain. Barang siapa yang mendapatkan imam dari sholat Jumat 1 rakaat saja dan dia menyempurnakan sholat Jumatnya, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat. Jadi orang yang mendapatkan sholat Jumat itu ketika dia minimal mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan sholat Jumat. Man adraka raka'atan minal jum'ah, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, faqad adraka shalah, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat tersebut. Jadi minimal dia harus mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan aslinya dalam kitab As-Sahihain Bukhari Muslim. Wa in adraka aqalla min rak'ah bi an rafa al-imam ra'sahu min rak'ati tsaniyah qabla dukhuli ma'ahu fatathu salatul jum'ah fa yadkhulu ma'ahu bi niyyatin adh-dhuhr fa idza sallam al-imam atammaha dhuhran. Gimana kalau misalnya dia mendapati imam ketika rakaat yang kedua dan itu setelah mendapatkan imam di rakaat kedua dan setelah imam sami Allahu liman hamidah, berarti setelah rukuk di rakaat kedua, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Maka ketika saat itu dia harus meniatkan dengan sholat duhur. Maka ketika saat itu dia menambah berapa? Kok 2 rakaat? 4 rakaat. Karena rakaat kedua dia tidak mendapatkan. Ya, 4 rakaat. Karena niatnya sudah berubah menjadi sholat duhur. Gitu para jamaah ya. Kemudian syarat sah yang ketiga para jamaah, wa yusyaratu li sihhati sholatil Jum'at taqaddumul khutbatain. Syarat sah sholat Jumat itu ada 2 khutbah, didahului dengan 2
dua khutbah. Inilah perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mana sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat mendahulukan khutbahnya, limuwadhibatin Nabi SAW alaihima, karena ini adalah rutin yang dilakukan oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Umar mengatakan, kana Nabi SAW yakhtub khutbataini wa huwa qa'im yasil bainahuma bijulus. Nabi Muhammad SAW berkhutbah dengan dua kali khutbah dan dengan berdiri, dipisah dua khutbah tersebut dengan duduk. Nah, ini makanya tadi saya mengatakan yang paling penting sekarang ikut pelajaran malam ini adalah sang khatib. Ya, khatib harus paham ini. Ya. Wa min syuruti sihhatihima, kemudian ada syarat sah di dalam khutbah tadi. Kan dua khutbah, ada syarat sahnya, yaitu isi khutbah harus diawali dengan hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu seperti pembukaan itu ya. Kemudian wasyahadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Itu harus ada. Khatib harus ngomong begitu. Wassalatu ala rasulullah sallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu juga harus ada salawatnya. Kemudian dilanjutkan, sang khatib juga harus berwasiat bittaqwallah. Usikum bittaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian bertakwalah kepada Allah. Itu harus ada. Ya. Khatib harus mengatakan itu. Wal mau'izah, dan juga ada nasihat. Wa qira'atu syai'in minal Qur'an walau ayah. Dan juga di dalam khutbah itu harus ada ayat yang dibaca. Percaya antum para jamaah, ana pernah datang khutbah Jumat satu ayat pun tidak dibaca sebenarnya. Pernah saya. Ketika khutbah Jumat, sang khatib satu ayat pun tidak terucap. Ya apa nih khutbah Jumatnya gitu ya. Jadi minimal satu saja. Bi khilafi ma alaihi khutabun ba'dil mu'assirin al-yawm min khuluwiha min hadhihi syurut aw ghalibiha. Kalau kita para jamaah melihat para khatib-khatib yang saat ini para jamaah, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini tidak semua ditulis atau tidak semua disampaikan. Yang pertama, wasiat takwa kadang-kadang tidak disampaikan. Nasihatnya kadang-kadang tidak ada. Karena apa? Kebanyakan isinya khutbah itu ngelindur atau ngelantur sekarang ini. Kalau sudah masuk masalah pilpres, yang diomongkan politik terus. Ya. Jadi banyak khutbah-khutbah yang tidak manfaat ya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa man ta'ammala khutaban Nabi sallallahu, barang siapa yang mencermati khutbahnya Nabi sallallahu wa khutbah ashabihi, dan khutbahnya para sahabat, wajadaha kafilatan bi bayanil huda wat tauhid, maka isi khutbahnya itu meliputi penjelasan tentang hidayah dan tauhid, petunjuk dan tauhid. Wa dzakara sifati Rabbi jalla jalaluh, mengingatkan tentang sifatnya Allah jalla jalaluh. Wa usulul imani kulliyah, mengingatkan tentang dasar-dasar keimanan. Wa da'watu ila Allah, dan berdakwah kepada Allah. Wa dzakara alaihi ta'ala allati tuhibbuhu ila khalqihi, maka menyebutkan karunia-karunia Allah sampai Allah mencintai para hambanya. Wa ayyami allati takhufuhum min ba'sihi, kemudian ada pemaparan kehidupan akhirat ya. Jadi ada pemaparan kehidupan di dunia ini seperti apa, kehidupan di akhirat seperti ada pemaparan seperti itu. Wal amri bi dzikrihi, dan perintah untuk berzikir kepada Allah, wa syukrihi, dan perintah untuk bersyukur kepada Allah, alladzi yuhibbuhum ilaihi, yang mana Allah mencintai dia. Fayadhkuruna min 'azamatillah wa sifatihi wa asma'ihi ma yuhibbu ila khalqihi, dan juga khutbahnya Nabi dan para sahabat menyebutkan tentang keagungan Allah, menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, menyebutkan tentang nama-nama Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wa ya'muruna min ta'atihi,
Di dalam khutbah juga memerintahkan untuk taat kepada Allah, wa syukrihi, bersyukur kepada Allah, wa dzikrihi ma yuhibbu ilaihim. Maka di dalam perkara khutbah itu adalah perkara yang menyebutkan juga yang Allah mencintai hambanya dan hambanya mencintai Allah. Fayansirfu sami'una wa qad ahabbu wa ahabbuhum. Ketika para pendengar jamaah sholat Jumat itu pergi selesai, maka dia selesainya khutbah Jumat, mereka dicintai oleh Allah karena mereka beribadah, dan mereka mencintai Allah karena mereka bertakwa kepada Allah. Gitu Pak. Jadi kalau bisa bikin khutbah itu adalah khutbah yang berfaedah, jangan cuma sekedar khutbah. Thumma tala al-ahad, zaman telah berubah. Wa khufiya nurun nubuwah, cahaya-cahaya Nabi semakin tersembunyi. Wa sara syara'i' wal awamir rusuman tuqamu min ghairi mura'atin haqa'iqiha wa maqasidiha. Semakin menjadi para jemaah, seakan-akan khutbah ini hanya menjadi formalitas, hanya sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Mereka tidak mencermati isinya khutbah. Bagaimana cara kita kalau misalnya sudah khutbahnya tidak enak, pulang kayak rasanya tidak ada apa-apa ini? Gimana cara antum menerapkan khutbah tadi, nasihat tadi? Faja'alur rusum, hanya menjadi simbol, wal awda'a sananan, hanya menjadikan kebiasaan, la yanbaghi al-ikhlalu biha, seolah-olah dia diabaikan. Makanya orang kalau Jumatan banyak yang tidur, Pak. Jumatan banyak yang ngantuk karena khutbahnya lemes. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah lemes. Gimana? Nabi itu berapi-api. Wa akhallu bil maqasid, maka seharusnya ada tujuan. Allati lam al-ikhlalu biha, justru mereka merusak tujuan-tujuan itu. Farassa'u al-khutab bit-tashji', maka para khutab itu sekarang khutbahnya itu menggelegar. Wal fiqar wa ilmil badi, menggunakan bahasa-bahasa yang apa? Pantun-pantunan sekarang khutbah itu, lihat teman-teman. Fanuqisa bil ajam, bahkan ini akan mengurangi khutbah tersebut. Hadzul qulubu minha wa fatat maqsudu biha, maka maksud dari khutbah itu akan hilang. Kenapa? Karena yang khotib ingin para pendengar itu terpukau. Khutbahnya tadi asik. Apa isinya? Pantun-pantunan tok isinya. Tidak bisa mengendarkan hati. Saya pernah para jamaah khutbah nikah di salah satu daerah. Saya tolak, tetap maksa. Ya sudah. Sebelum khutbah nikah, saya diselamani dulu. Ustaz, nanti kalau khutbah nikah yang lucu-lucu, biar pendengarnya itu ketawaan. Terus dikasih pantun-pantun, puisi-puisi, biar yang dengar ketawa. Itu gimana aja? Ana pernah itu. Ana bilang kalau misalnya antum mau yang lucu-lucu sama yang pantun-pantunan, kenapa antum ngundang ana dan baru diajak ngomong ketika mau tampil? Nanti gitu saja ya. Pakai lucu-lucuan saja Ustaz. Nanti dikasih pantun sedikit-sedikit biar seneng. Kemudian para jemaah, hadza ma qalahu al-Imam Ibnu Qayyim. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim fi tabi'il khutbah fi asrihi, kebiasaan khutbah zaman sekarang. Wa qad zada al-amru ala ma wasaf. Masa sekarang ini khutbahnya semakin buruk para jemaah. Hatta sara al-ghalib ala al-khutab al-yawm anna hashwun min kalami qalilatul faidah. Apa katanya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Sekarang ini banyak bicara, khutbahnya panjang tapi tidak ada faedahnya, Pak. Tidak ada yang masuk ke hati. Coba antum ketika antum datang ke masjid khutbah, dengarkan, ketika pulang ada tidak untuk yang dibawa itu? Ada tidak kemanfaatan itu? Jarang. Kalau enggak mungkin antum pilih masjid.
Atau antum pilih khutbah apa, khotibnya siapa? Ini kalau khotibnya ini pasti enak misalnya. Ya mungkin antum akan mendapatkan itu. Tapi kan nyatanya kita ini kan kepingin semua masjid seperti itu para jemaah. Tidak sembarangan memilih khutbah. Fadatul khutbah, sebagian para khatib au katsirun minhum yaj'al khutbah ka'annaha mawdi'un insya'a madrasi. Sebagian khatib ya, itu kadang-kadang khutbahnya sama seperti antum bicara di sekolahan atau karya tulis yang ada di sekolah. Gimana bapak-bapak? Mau bapak-bapak masuk neraka? Ayo bapak-bapak. Lah ini khutbah Pak. Bukan sekolah. Yartajilu fihi ma hadarahu minal kalam bimunasabatin wa biduni munasabah. Dia bicara secara mengalir, tidak sesuai dengan konteks. Apa yang mau dikhutbahkan itu tidak tahu, Pak. Wa yutilul khutbah tatwilan mummilan. Khutbahnya panjang, bosankan sampai kita dengar ngomong apa khutib ini. Berasa ndak antum? Pernah ndak antum kayak gitu? Fahabitu bil khutbah hatta inna ba'dahum yahmilu syurutul khutbah aw ba'daha. Bahkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memperdulikan syarat-syarat khutbah. Kenapa? Karena para khotib itu tidak pernah belajar ilmu fikih. Pokoknya yang penting naik, nengok, salam, adzan, pembukaan khutbah, duduk khutbah kedua, doa, sholat. Karena ngelihat, tak belajar. Makanya harus belajar. Wala yataqayyad bidawadibha syar'iyyah. Mereka tidak menggunakan dawabit syar'iyyah syar'i. Fahabita bil khutab ila hadzal mustawa alladhi lam ta'ud ma huwa muaddiyatan lil gharatil matlub min at-ta'thir wa ta'athur wal ifadah. Makanya ketika saat antum mendengarkan khutbah, tidak ada yang membekas, biasa. Datang ke Jumatan, pulang dari Jumatan, tidak membawa apa-apa. Wabadul khutbah yukhimu fil khutbah mawadhi'a la tatanasub ma'a mawdu'iha. Sebagian para khutbah mengangkat tema yang tidak sesuai dengan apa yang dikhutbahkan, yaitu hari Jumat. Misalnya ketika khutbah ngomongkan isinya koran. Saya pernah diceritain sama orang luar kota, ada seorang khutbah sudah habis sholat ketemu sama jamaahnya. Gimana khutbahnya anak tadi Jumatan? Tak bagus. Kenapa? Saya sudah baca tadi khutbahnya antum di koran Kompas. Ternyata khotibnya habis baca koran Kompas, terus apa? Dipakai khutbah. Nah, ini ya apa nih? Berarti khutbahnya koran Kompas. Betul, ada yang cerita sama anak seperti itu para jemaah. Kemudian para jamaah, walaysa minal hikmah dzakaruha fi hadzal maqam. Terus apa hikmahnya? Antum bisa baca di Quran Kompas dan itu juga bukan isinya tentang khutbah. Kalau Quran itu tentang isi khutbah enggak para jamaah? Bukan kejadian peristiwa. Antum naikkan lagi di sana para jamaah. Waqad la yafhamuha ghalibul hudur. Maka kebanyakan di antara manusia yang Jumatan tidak ngerti sama apa yang disampaikan oleh sang khatib. Li'annaha arfa'u min mustawahim. Terkadang juga tinggi bahasanya atau tinggi pemahamannya. Fayudkhiluna fiha al-mawadi' as-sahfiyah wal awda' as-siyasiyah wa sard al-mujarayat allati la yastafidu minha al-hadirun. Karena apa? Dimasukkan di khutbah itu isinya medsos, dimasukkan itu isinya politik, dimasukkan itu beritanya kontemporer yang tidak manfaat. Ya salah satu contohnya ada di satu kota Isra Mi'raj terus dangdutan, kan tidak perlu dibahas di khutbah.
perlu dibahas di khutbah ini para jamaah. Itu kan berita peristiwa. Iya kan? Tidak perlu dibahas. Faya ayyuhal khutaba, wahai para khatib, utu bil khutbah ilal hudan nabawi. Kembalilah kepada khutbah petunjuk Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan kita, yaitu kepada siapa? Rasulullah SAW. Tiru khutbahnya Rasul dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Rakizu, fokuskan mawadhi'aha ala nususi minal Qur'ani wa sunnah allati tatanasab ma'al maqam. Fokuskan khutbah antum mengenai Al-Quran dan sunnah, ya, yang sesuai dengan apa yang ada di antum. Maka para jamaah, saya pribadi para jamaah, kalau sudah antum nanti punya masjid, kalau memang ada khutbah Jumat, maka perhatikan para khutbah. Tidak semua orang harus naik jadi khatib. Lah, antum pilih siapa yang pantas. Tidak semua orang harus jadi khutbah. Ya. Kalau memang dia belum layak jadi khutbah, khatib jangan diangkat. Kalau dia sudah layak, fadhal. Makanya sekarang salah satu contoh para jamaah untuk bukan ngetes kelayakan, bukan, tapi kita ingin memberikan hasil kepada antum, maka masjidnya yang naik harus pakai teks. Nah, nanti teks itu kita share di WA, kemudian teks itu juga kita tempel di majalah dinding atau meddingnya mimbar Jumat yang ada di masjid. Nah, ini untuk menambah supaya antum datang ke Al-Faus, pulang ke Al-Faus membawa suatu faedah gitu. Ini sekarang kita seperti itu sekarang Pak Kandi. Jadi di Masjid Al-Faus itu khotibnya harus bawa teks. Jadi kita samakan seperti Masjidil Haramain gitu ya. Jadi harus pakai teks. Soalnya kalau enggak pakai teks ngalur ngidul Pak kadang-kadang Pak. Si khutbah itu. Ya saya tidak mau seudon sama ustaz-ustaz kita enggak. Kadang-kadang kalau orang sudah tidak persiapan khotib, ngalor ngidul ngomong apa? Kadang-kadang ngomongkan Sumatera, nanti ngomongkan Banyuwangi, nanti ngomongkan Isra Mi'raj ada dangdutan dan yang lain. Repot-repot. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhamminuha wasiyah bittaqwallah. Maka berikanlah waktu untuk berwasiat untuk kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, aliju biha amrad, sembuhkan penyakit-penyakit masyarakat antum mujtama'atikum bi uslubin, dengan tata cara bicara yang wadih mukhtasar, yang jelas dan ringkas, jangan berbelit-belit. Aktsiru fiha min qiraatil Qur'anil ladzim, aktsiru fiha min qiraatil Qur'anil azim alladzi bihi hayatul qulubi wa nurul basair. Banyakilah di dalam khutbah antum itu baca ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran itu menghidupkan hati-hati manusia dan memberikan cahaya pada penglihatan mereka. Itu para jamaah. Innahu laisal maqsud wujuh khutbataini faqat. Jadi maksudnya khutbah itu bukan hanya sekedar syarat khutbah 2 selesai. Yang penting syaratnya terpenuhi. Bukan. Bal maksud atharahuma fil mujtama. Yang dimaksudkan adanya khutbah itu supaya membekas di dalam hati masyarakat. Ya. Makanya para jemaah ketika khutbah Jumat jangan cari materi sulit. Misalnya khutbah Jumat masalah talak. Lah ini. Khutbah Jumat masalah waris. Bulet Pak. Itu hitungannya gak nutut itu. Cari misalnya Jumatan masalah takwa, dasar keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada kitab, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Itu yang dibahas. Nasihat ketakwaan kepada Allah, rukun Islam, sholat dibahas, puasa dibahas, zakat dibahas, gitulah berarti. Ya, jangan yang di medsos yang dibahas. Ini ada khotib pas ini khotib ini suka cerita, teman saya punya temannya itu
punya ipar, iparnya itu punya teman. Ini sanad. Menceritakan lah. Ada apa dia menceritakan cerita teman-temannya? Mending ceritakan cerita Nabi kayak, iya kan? Yang yang berpapasan dengan tauhid misalnya gitu kan. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan, la yakfi fil khutbah dhammud dunya wa dzikrul maut. Tidak cukup di dalam khutbah hanya mengecam terhadap dunia dan hanya memberi pengingatkan kepada kematian. Tidak cukup. Li'annahu la budda min ismul khutbah 'urfan. Maka harus ada inisial khutbah yang ada namanya. Maksudnya apa? Khutbah yang sempurna, maksudnya menyeluruh gitu loh Pak. Ada nasihat takwa, ada nasihat baik, ada dasar keimanan, menyebut nama Allah, sholawat, itu masuk semua gitu loh Pak dalam khutbah itu. Ya. Kemudian para jamaah bima yuharrikul qulub, yang bisa menggetarkan hati, wa yab'ats biha ilal khair, merangsang hati menjadi yang baik, wa dhammud dunya, mengecam dunia, wa tahdhir, perhatian kepada dunia, minha mimma tawasaw bihi munkiru asy-syara'i, maka bagi orang-orang yang menginginkan pengingkaran terhadap syariat. Bal la budda minal hathi 'ala ta'ah. Di dalam khutbah juga ada anjuran untuk motivasi ketaatan kepada Allah, wa zajr 'anil ma'siyah, melarang larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya berupa maksiat, wa da'watu ila Allah, dan berdakwah kepada Allah, wa tadzkir bi alaihi, dan mengingat karunia Allah supaya para hadirin itu bersyukur. Wa qal, kemudian dikatakan, wala tahsul khutbah bi ikhtisar yafutu bihil maqsud. Tidak mendapatkan khutbah dengan ringkas kalau dia tidak mendapatkan maksudnya apa. Jadi sekarang khutbah itu diringkas, tapi tidak tahu. Anak pernah Pak datang Jumatan, khutbahnya itu ringkas gitu Pak, sampai saya bingung, ngomong apa nih khutbah ini, tidak ada yang dipahami. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainah. Nabi Muhammad gitu kalau sudah khutbah matanya memerah kedua-duanya, wa ala sautahu, meninggi suaranya, wasdadda ghadabahu, kayak orang marah, hatta ka'annahu mundzirun jaish, sampai-sampai dia sebagai komandan pasukan. Sabbahakum wa massakum, musuh akan menyerang kalian dari sana. Itu gitu Pak khutbah itu Pak, menggebu-gebu gitu. Assalamualaikum, ngato cara ning ngono iku. Nah, sabbakum wa massakum. Gitu. Orang yang tidur tuh kaget loh ngelihat orang ini. Wa qad dzakara al-fuqaha rahimahullah annahu yusannu fi khutbatil jum'ah ay yaktuba ala mimbar li fi'li hali salatu wassalam lianna dhalika ablagh bil i'lam wa ablagh fil wa'd hinama yushahid al-hudur al-khatib amamahum khatiba amamahum. Para ulama fikih mengatakan disunnahkan dua khutbah Jumat itu berkhutbah di atas mimbar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau di mimbar itu suaranya akan semakin keras dan apa yang disampaikan itu akan sampai hina ma yushahidul hudur al khatib amamahum, supaya apa? Optimal, seakan khatib ini hadir di depan para jamaah gitu ya. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan wattikhadhu sunnatun mujma' 'alaiha, penggunaan mimbar itu disunnahkan. Wa yusannu an yusallima al-khatib 'ala al-ma'mumin, disunnahkan khatib salam kepada makmum id aqbala 'alaihim, ketika menghadap kepada para makmum. Ya. Liqauli Jabir, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-mimbar sallam. Riwayat Ibnu Majah, apabila Rasulullah naik mimbar langsung apa? Salam. Terus kemudian apa? Duduk mendengarkan azan. Azan selesai baru kemudian naik lagi. Wa yusannu ay yajlisa ala mimbar ila faraghil muadzin, dan kemudian disunnahkan untuk duduk di mimbar sampai muadzin itu selesai. Liqauli Ibnu Umar mengatakan, kana Rasulullah SAW yajlis idza sa'ada al-mimbar hatta yafrul muadzin thumma yaqumu fayakhutub.
Maka Rasulullah SAW duduk ketika naik mimbar sampai adzan itu selesai, kemudian Rasulullah berdiri dan berkhutbah. Rawahu Abu Dawud. Jadi antum belajar ini bukan hanya sekedar niru khotib, tapi harus tahu ilmunya. Wa min sunanin khutbatil jum'ah, dari sunnah khutbah Jumat ayyajlisa bainahuma, yaitu duduk di antara dua khutbah. Li haditsin Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub khutbataini wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bi julusin muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW berkhutbah dengan dua kali khutbah dan beliau berdiri, dan dua khutbah itu dipisah dengan duduk. Wa min sunanihima, dan sunnahnya khutbah ayyaktuba qa'iman li fi'lihi Rasulullah sallallahu wa liqauli ta'ala wa tarakuka qa'ima wa amalil muslimina alaih. Maka khutbah sunnahnya itu adalah berdiri sesuai dengan ayat surat Al-Jumu'ah ayat 11, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Kemudian yang selanjutnya, wa yusannu ayyatamida ala asa wa nahwiha, dan disunnahkan ketika khutbah bersandar pada tongkat. Maka tongkat ini bukan disediakan di mimbar, tapi tongkat antum bawa dari rumah. Nanti Pak Kandi kalau mau khutbah cari tongkat dulu, Pak. Gitu ya. Terus dibawa ke masjid itu terus bersandar tongkat. Apa sunnah pakai tongkat lah. Kalau mungkin nanti Masjid Al-Miswati mau ngadakan Jumatan, ya bolehlah pakai tongkat. Ya. Tapi ya Pak ya, bawa tongkat dari rumah. Bukan tongkat yang sudah ada di sini ya. Dari rumah aja bawa gitu. Kemudian para jamaah, wa yusannu ay yaksida tilqa wajhi, dan disunnahkan ketika khutbah itu menampakkan semua wajahnya kepada para jamaah. Li'anna Rasulullah kana yasud tilqa wajhi fil khutbah wa yastaqbilu al-hadiruna bi wujuhihim, liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana idza stawa 'ala al-mimbar istaqbalnahu bi wujuhina, rawahu Tirmidzi. Jadi karena Nabi Muhammad SAW bermaksud untuk menghadapkan wajahnya ketika khutbah dan menghadap para hadirin sholat Jumat dengan wajah-wajah mereka, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ketika Nabi berada di atas mimbar maka kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, yusannu ayuqassir al-khutbah taqsiran mu'dilan bihaitsu la yamallu wa tanfiru nufusuhum, dan juga disunnahkan khutbahnya itu ringkas. Hadis riwayat Bukhari nomor sekian diriwayatkan oleh sekian. Wah, ini bukan khutbah Jumat, Pak. Khutbah Jumat itu hanya menyebut hadis riwayat Bukhari, Muslim dah. Ya. Kemudian para jamaah, supaya apa? Supaya lainnya tidak bosan dan tidak meninggalkan Jumatan antum. Wala yuqassiruha taqsiran makhlan, dan jangan tidak memenuhi sasaran, ringkas tapi tidak memenuhi sasaran, repot. Fala yastafiduna minha, maka tidak bisa diambil manfaatnya. Faqat ruwiya al-Imam Muslim an Ammar marfu'an, telah diriwayatkan oleh sahabat Muslim dari Ammar, intula salati rajul wa qisara khutbati ma'innatun min fiqhihi fa'atilu as-salah wa aqsiru al-khutbah. Ya, sesungguhnya salat panjangnya seseorang dan pendeknya khutbah itu adalah bukti pemahaman agamanya dia itu oke gitu loh. Berarti dia fuqaha, mengerti. Panjangkanlah salat, maka panjangkanlah salat, ringkaskanlah khutbah. Ya, wa mana qawlihi, dan makna ma'innatun min fiqhihi ay alamatu ala fiqhihi, berarti dia pintar fikihnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kebalik, khutbahnya panjang, salatnya pendek. Ini tidak sesuai. Kemudian para jamaah, wa yusannu ay yarfa sautahu biha, dan juga disunnahkan ketika khutbah suaranya keras, menggelegar gitu ya. Dihadapi orang itu, Pak. Jadi orang tidak tidur. Ya, kalau sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Besok tidak datang lagi Jumatannya antum. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba ala sautuhu, ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah meninggikan suaranya, wastadda ghadabahu, semakin marah gitu, merah. Wali anna dzalika awqa'u fin nufus. Kenapa para jamaah? Karena itu akan apa? Membekas pada diri antum. Ya, membekas pada diri antum. Karena orang Jumatan kan ngantuk. Ya. Wa ablagha bil wa'd, dan nasihatnya itu sampai kepada antum. Tapi jangan cuma teriak-teriak tok, Pak, tapi kono isine, Pak. Teriak-teriak, haram. Haram. Tapi kono isine cuma haram-haram tok. Oh, boleh sing haram iki, ya. Wa ayulqiyaha bi ibarat wadiha qawiyyah mu'athiratin bi ibarati jazla, maka menggunakan gaya bahasa yang lugas, gaya bahasa yang menyentuh, tutur kata yang mantap, menyentuh gitu ya. Meskipun gitu ya jangan pakai sajak-sajaan, atau mungkin usaha khutbah buah semangka, buah kedondong. Selesai dong, assalamualaikum warahmatullahi. Ini bukan khutbah Jumat ini, Pak. Wa yusannu ayyad'a lil muslimina bima fihi salahuddin wa dunyahum, dan juga disunnahkan berdoa untuk kaum muslimin supaya agamanya dan dunianya itu selamat. Allahumma aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna. Ada doanya. Wa yad'u al-imanul muslimin wa walata umurihim bisalahi wat taufiq, dan juga mendoakan para pemimpin kaum muslimin, doa untuk kebaikan dan taufik, hidayah bagi mereka. Wa kana du'a li wulatil umur fi khutbah ma'rufan 'indal muslimin wa 'alaihi 'amaluhum. Mendoakan para pemimpin adalah perkara yang ma'ruf, dikenal bagi kaum muslimin dan dilakukan oleh mereka. Li'anna du'a li wulatil umuril muslimin bitaufiq wassalam min manhaj ahlussunnah wal jamaah. Karena salah satu tanda dia adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah adalah mendoakan pemimpinnya. Allahumma aslih wulata umurina, doakan ketika Jumatan. Kenapa para jamaah? Karena sekarang isinya khotib ngomongkan presiden, welek lagi. Tiap ada presiden jadi dihantam. Ada lagi presiden, ndak ada betulnya presiden itu. Terus yang penter dia gitu, suruh naik jadi presiden. Jadi presiden melakukan ini salah, presiden melakukan ini salah. Presiden ini bingung, Pak, ngeliat antum nih, Pak. Terus aku ini betulnya ya opo. Makanya presidennya kurus-kurus. Kepikiran antum ini loh, Pak. Itu para jamaah ya. Adik-adik, Pak Sukir. Berhenti dulu Pak Sukir. Ayo, datang ke masjid bukan untuk main, datang ke masjid untuk dengarkan kajian. Ayo duduk yang rapi. Karena kalau misalnya antum dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah, berarti antum berkhutbah ketika saat itu mendoakan pemimpin antum. Lah doakan, Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ini sekarang isinya khutbah ngawur. Pemimpin kita ini sudah kafir. La ilaha illallah. Ini takfir tidak boleh. Apalagi kalau sudah pilpres, pilih nomor 2. Karena memilih nomor 2 sama dengan jihad. Wah, pilih nomor 1. Karena dengan memilih nomor 1 kaum muslimin jihad. Kalau ini kalah, hilang kamu. Jangan. Ini khutbah Jumat para jemaah, bukan khutbah partai atau khutbah kampanye.
Wa tarkuhu min manhajil mubtadi'ah, meninggalkan doa kepada kaum pemimpin itu adalah manhajnya ahlul bid'ah. Jadi ketika Jumatan antum tidak boleh meninggalkan doa kepada mendoakan kepada pemimpin. Kalau antum meninggalkan doa kepada pemimpin, itu bukan ciri khas ahlus sunnah, tapi itu adalah ciri khas ahlul bid'ah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini banyak ditinggal. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, "Lau kana lana da'watun mustajabah." Seandainya saya, kami memiliki satu doa yang mustajab, la da'auna biha li sultan, maka doa itu akan aku berikan untuk mendoakan para pemimpin. Kenapa? Li'anna fi salahil muslimin, karena baiknya seorang pemimpin menjadikan kaum muslimin jadi baik. Antum kan, kita lanjutkan habis adzan. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa qad turiqat hadhihi sunnah hatta sara an-nas yastaghribun. Sunnah, salah satu sunnah mendoakan pemimpin itu hilang. Akhirnya menjadi satu hal yang aneh. Ad-du'a li ulatil umur wa yasi'una dhann biman yaf'alu. Dengan adanya khutbah yang tidak pernah mengangkat doa kepada presiden atau waliul amr, maka ini menjadi satu ganjil. Tapi ketika kita mendoakan presiden, kita dianggap sebagai orang partainya dia gitu loh. Oh, ini orang partainya presiden itu kan. Padahal kita ini sebagai masyarakat tidak ngerti masalah partai, gitu ya. Jadi sunnah ini hilang gitu loh, Pak. Kalau antum hidupkan, antum disangka yang bukan-bukan gitu loh. Seakan-akan antum apa? Orang yang mendukung partainya fulan gitu loh. Kemudian para jamaah, wa yusannu idza faragha min al-khutbatain an tuqamu as-salat mubashara wa ay yashra' fi as-salati min ghairi faslin tawil. Setelah khutbah itu selesai, maka antum langsung menjalankan sholat. Jadi jangan khutbah selesai, ayo dulu, kopi-kopi dulu. Ayo makan-makan dulu ya, makan pisang goreng dulu, habis itu baru sholat Jumat. Nah itu tidak boleh. Jadi habis khutbah langsung sholat. Baik. Wa sholatul jum'ah raka'atan bil ijma' yajharu fihi ma bil qira'ah. Sholat Jumat itu 2 rakaat sesuai dengan ijma', dan suaranya dijaharkan, diperdengarkan, dikeraskan dengan bacaan-bacaan qira'ah seorang imam ya. Wa yusannu, dan sunnahnya ay yaqra'a fi rak'atil ula minha bi suratil jum'ah ba'dal Fatihah, yaitu membaca di rakaat pertama surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Jum'ah. Wa yaqra fi rak'ati tsaniyah ba'dal Fatihah bi suratil munafiqin. Yang kedua surat Al-Fatihah dan surat Al-Munafiqin. Li'annahu alaihi salatu wassalam kana yaqra'u bihima. Kenapa membaca ini? Karena ini adalah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kama rawahu Muslim an Abi Hurairah, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah, au yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa bi tsani al-hataka haditsul ghasyiyah. Seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW, bisa sabbih isma rabbikal a'la dan juga al-hataka haditsul ghasyiyah. Faqad sahha anna Rasulullah SAW kana yaqra'u ahyanan bil jum'ah wal munafiqin wa ahyanan bis sabbih wal ghasyiyah. Ahyanan, kadang-kadang Rasulullah membaca surat Jumat dan munafiqin, dan kadang-kadang Rasulullah membaca sabbih isma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah. Kenapa Rasulullah baca ini? Karena ini adalah apa? Kisah tentang kehidupan manusia yang di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Makanya antum harus paham itu. Wala yaqsum suratul wahidah min hadhihi suwar baina rak'atain li'anna dzalika khilafu sunnah. Jangan antum surat Jumat ngambil 3 ayat, surat Munafik ngambil 3 ayat. Tidak boleh, itu bukan sunnah. Sunnah itu dihabiskan, Pak. Kalau cuma comot-comot bukan sunnah. Boleh apa tidak?
boleh saja, tapi tidak mendapatkan sunnah yang dibaca oleh Rasulullah. Wal hikmah fil jabil qira'ati salatil jum'ah. Apa hikmahnya? Kenapa salat Jumat dikeraskan suaranya? Kunu dzalika ablagh fi tahsilil maqsud, mengoptimalkan penyampaian pesan. Jadi dari khutbah sampai salat itu sama-sama pesannya tersampai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, mungkin ada pertanyaan para jemaah? Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang fi ahkam salatil idain. Ada pertanyaan para jemaah? Fadhil. Ya, silakan Pak Syahran. Tidak bisa. Ada sebagian ulama yang memang harus menggunakan bahasa Arab, ya. Tapi terkadang para jemaah kalau kita menggunakan bahasa Arab percuma. Yang saya tahu, wallahu alam, yang saya tahu ya, khutbah bahasa Arab itu tidak pernah berubah. Jadi dari khotib ke satu, khotib kedua, khotib ketiga, semua isinya sama. Nah terus kemudian apa yang bisa antum bawa untuk faedah? Jadi kewajiban bahasa Arab itu tidak wajib. Antum boleh menggunakan bahasa sesuai dengan apa yang antum mengerti. Kecuali sholat. Kalau sholat tetap harus menggunakan bahasa Arab. Kalau khutbah tidak apa-apa. Misalnya kayak nikah gitu, tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat. Boleh antum pakai bahasa Madura, tapi jangan di sini. Bisa di Muncar, Madura bisa. Saya pernah di Jember, Pak. Masuk masjid Jumatan, wah bahasa Maduraan, ya Allah. Ya bukannya ndak ngerti, yang ngerti, cuma kan ndak 100% gitu ya. Pernah juga di Solo, masuk di masjidnya keraton gitu ya. Masuk Jumatan bahasa Jawaan, ya Allah. Ya sudah ndak ngerti, Pak. Iya ndak ngerti. Wallahu a'lam, mungkin itu tradisinya keraton ya, ndak bisa dirubah. Tapi dulu masjid jamek-jamek di sini pakai bahasa Jawaan enggak? Atau bahasa Arab? Sampai sekarang? Jawa. Masih jamek-jamek sini. Waduh. Ya enggak ngerti saya berarti. Ya kalau menurut saya afdalnya kalau sekarang ya, wallahu alam. Tapi repot juga, Pak. Mereka menggunakan bahasa Jawa karena mereka ngerti gitu loh. Cuma kita yang salah. Kita enggak mau ngerti. Biasa pakai apa? Bahasa Usingan apa? Kalau Usingan keren, Pak. Ketigu. Agak keren ya bahasa Usingan. Ya Pak Hadi, ada khutbah pakai bahasa Usingan, Pak Hadi? Hampir tidak ada ya. Belum pernah ya. Iya Jawa paling Jawa Kulon ya, Jawa Tengahan gitu ya, Mataraman gitu biasanya. Baik. Ya itu Pak, ada yang memang mengatakan harus menggunakan bahasa Arab, tapi wallahu alam pendapat yang kita pegang adalah pendapat yang menggunakan urf, kebiasaan setempat tersebut. Baik.